kelompok 3 akan menjelaskan tentang peran dokter, perawat, dan pasien dalam perspektif sosiologi kesehatan. Nah, tak kenal maka tak sayang nih ya, kenalan dulu yuk. Yuk. Saya Amalia, Saya Vina. Saya Nimas. dan yang terakhir saya Rani. Langsung aja yuk simak penjelasan kami. Yuk. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, alangkah baiknya kita mengetahui dulu ya latar belakang dari materi kami kali ini. Seperti yang kita semua tahu, masyarakat merupakan suatu bentuk sekumpulan individu yang saling berhubungan. Nah, dalam sistem masyarakat ini terdapat stratifikasi sosial atau pelapisan sosial, yang unsur-unsurnya ada status dan peran. Nah, unsur-unsur status dan peran ini juga ada dalam dunia kesehatan. Contohnya di lingkungan rumah sakit, ada individu yang berstatus sebagai dokter, perawat, dan pasien. Lalu, apa aja sih peran mereka? Nah, untuk mengetahui peran mereka lebih lanjut, simak materi kami ya. Oke, pembahasan yang pertama adalah mengenai peran sehat sakit. Seseorang dianggap sehat apabila ia memiliki kapasitas untuk melaksanakan peran yang telah dipelajarinya secara optimal yang dilakukan melalui proses sosialisasi. Kesehatan dalam sosiologis itu bersifat relatif, sebab tergantung pada peran apa yang dijalankan oleh individu. Sehat nggak hanya terbatas pada terbebasnya individu dari penyakit, tetapi juga sehat secara sosial. Sementara itu, untuk peran sakit adalah fenomena di mana pasien menunjukkan perilaku yang berbeda ketika dihadapkan pada seorang dokter ataupun perawat. Situasi ini ditandai dengan ketidakberdayaan, ketiadaan kompetensi, dan tidak adanya keterlibatan emosional. Sudibyo Supardi telah membagi peran sakit menjadi 6, yakni upaya untuk menghindari tekanan, upaya untuk mendapatkan afeksi dari orang lain, kesempatan untuk beristirahat, alasan atau faktor kegagalan pribadi, alat penghapus dosa, dan juga sebagai alat tukar. Nah, untuk pembahasan yang kedua adalah mengenai peran dokter. Peran dokter terpusat pada tanggung jawabnya terhadap keberlangsungan pengobatan yang dijalani oleh pasien. Dokter berperan mendorong dan mengusahakan penyembuhan penyakit pasien sesuai dengan batas kemampuan yang dimilikinya. Beberapa fungsi dokter yang pertama menerapkan peraturan yang harus ditaati oleh pasien, melakukan tindakan pada pasien, dan juga membina interaksi dengan pasien secara luas atau terbatas pada fungsinya sebagai dokter. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai peran perawat. Dalam memberikan pelayanan kesehatan, perawat ini memiliki berbagai peran. Yang pertama adalah peran perawat dalam memberikan perawatan. Yang kedua, perawat sebagai advokat, yaitu memberikan perlindungan kepada pasien. Yang ketiga, perawat sebagai edukator, yaitu memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai masalah kesehatan. Yang keempat, perawat sebagai peneliti, yang mana perawat itu melakukan kajian dan menggunakan hasil kajiannya untuk meningkatkan pelayanan dan pendidikan kesehatan. Kelima, perawat sebagai konseling atau konsultan, yang mana perawat itu memberikan waktunya untuk membuka sesi konsultasi kepada pasien, keluarga, dan masyarakat. Yang keenam, perawat itu sebagai kolaborasi, yang mana perawat itu dapat bekerja sama dengan pasien maupun tenaga kesehatan lainnya. Yang ketujuh adalah perawat sebagai pengelola, yaitu perawat melakukan pengelolaan untuk meningkatkan pelayanan dan pendidikan keperawatan. Nah, dalam menjalankan 7 peran tadi, perawat itu juga memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi independen, dependen, dan interdependen. Fungsi independen, perawat ini memiliki hak dalam mengambil keputusan dan melakukan tindakan secara mandiri. Fungsi dependen, perawat bertindak sesuai dengan perintah dokter. Yang ketiga, fungsi interdependen, perawat bekerja sama dengan berbagai pihak lainnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai peran pasien. Peran pasien di sini dapat kita ketahui berdasarkan hak dan kewajiban dari pasien itu sendiri. Dalam hal ini, kami menuliskan hak dan kewajiban berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran. Materi selanjutnya adalah mengenai interaksi antar komponen. Yang pertama, interaksi antar tenaga kesehatan. Perawat dan dokter adalah kesatuan tenaga medis yang tidak dapat dipisahkan. Dalam menjalankan tugasnya, dokter memerlukan bantuan perawat untuk memberikan data-data asuhan keperawatan. Di sisi lain, perawat juga membutuhkan bantuan dokter untuk mendiagnosa secara pasti penyakit pasien yang diasuhnya.
serta memberikan penanganan lebih lanjut kepada pasien. Namun terdapat beberapa hambatan kolaborasi antara dokter dan perawat. Yang pertama adalah dominasi kekuasaan. Masih banyak kasus di mana dokter memandang bahwa perawat adalah tenaga vokasional. Secara empiris, degradasi keperawatan ke posisi bawahan dalam hubungan kolaborasi perawat-dokter tersebut menunjukkan bahwa dokter seperti berada di tengah proses pengambilan keputusan dan perawatlah yang harus melaksanakan keputusan tersebut. Yang kedua adalah kesenjangan tingkat pendidikan antara dokter dan perawat. Catatan kesehatan pasien menjadi sumber utama komunikasi yang secara terbuka dapat dipahami sebagai pemberi informasi dari disiplin profesi untuk pengambilan keputusan. Namun, kesenjangan tingkat pendidikan dan pengetahuan dapat menghambat proses komunikasi dan kolaborasi yang efektif. Yang selanjutnya ada cara pandang. Dokter memandang kolaborasi dalam perspektif berbeda dari berpikir bahwa kerjasama tersirat dalam bentuk perawat yang mengikuti perintah atau instruksinya daripada saling berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, atau input yang sudah diberikan perawat mungkin tidak dihargai atau tidak ditindaklanjuti, sehingga membuat interaksi tersebut tidak dapat dirasakan perawat sebagai sebuah kolaborasi. Yang kedua, ada interaksi antara tenaga kesehatan dengan pasien. Seringkali terjadi interaksi yang tidak seimbang antara dokter dengan pasiennya, seperti seorang dokter yang sangat aktif memberikan gagasan dan upaya untuk mengobati pasiennya, namun justru pasiennya sendiri yang secara pasif menerima saran dan cenderung mengabaikan instruksi yang diberikan oleh dokter. Sekian penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Dadah.